Iya, Mbak Nadia, ini kan kita sebenarnya sudah punya data 399 PPDS depresi dan mengaku merasa ingin mengakhiri hidupnya. Ada waktu 4 bulan sebenarnya sebelum kemudian kejadian ini kita ketahui di 12 Agustus. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setelah mendapatkan data-data seperti itu? Apakah memang tidak ada yang dilakukan sama sekali sehingga akhirnya benar-benar bunuh diri atau seperti apa, Mbak Nadia? Iya, jadi kan kita sudah menyadari ya, perundungan itu bisa menjadi pemicu salah satunya gangguan kesehatan mental ya. Oleh karena itu kan kita melakukan survei itu hampir 12.000 PPDS yang mengisi ya, melalui survei cepat ya. Tapi dari situ kita mendapatkan, walaupun ya, banyak, kontroversi yang mengatakan bahwa survei itu, tidak, betul-betul menunjukkan kondisi sebenarnya. Tapi dari survei cepat itu kita mendapatkan PPDS yang kemudian, dikategorikan tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa itu hanya 36%. Jadi bisa bayangkan 60%-nya itu mengalami, gangguan kesehatan jiwa mulai dari yang sifatnya minimal, kemudian ringan, sedang, dan, berat yang sampai kemudian, ingin, melakukan bunuh diri minimal 1 sampai 2 hari, setiap waktunya. Nah, oleh karena itu dengan kondisi 64% dengan gangguan kesehatan mental ini, Kementerian Kesehatan kemudian membuka hotline ya, untuk kemudian memberikan konsultasi kesehatan jiwa. Ini dikomandai oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan juga, Rumah Sakit Soeharto Soeherdjan ya. Nah, ini kita sudah tangani karena ada 75 Mbak, yang kemudian, mengalami gangguan depresi berat, yang tadi melukai diri sendiri, kemudian, ingin punya perasaan bunuh diri. Nah, ini kita sudah berikan konsultasi dan ini kami merasa sangat sedih sebenarnya, karena almarhum itu tidak, termasuk yang terdeteksi pada kondisi tersebut ya. Jadi, itulah kemudian mengapa kemudian kita membuat, betul-betul komitmen ya untuk memastikan bahwa memang tidak ada perundungan yang menjadi pemicu dari kematian almarhumah ini. Mbak Nadia, Yang 75 ini sudah kita tangani, Mbak. sudah ditangani, oke. Dan pada waktu bulan Maret itu posisi almarhum di depresi yang mana, Mbak Nadia? Tidak ada. Jadi karena yang almarhum tidak mengikuti survei tersebut ya, karena kami hanya Oh, oke. mendapatkan 94%. Nah, ini kami tidak tahu apakah memang almarhumah tidak mau mengikuti survei atau kebetulan memang tidak bisa. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya Mbak, mengenai mengapa tadi tanggung jawab, mengapa kemudian Rumah Sakit Karyadi juga tidak bisa menyiapkan, atau memenuhi semua kebutuhan daripada, dokter spesialis ya. Karena, sebagai wahana pendidikan, tempat di mana, dokter spesialis itu menempuh pendidikan, itu biaya yang dibayarkan, dari, universitas itu kurang lebih hanya 4 juta sampai dengan, mahasiswa tersebut lulus ya. Nah, sementara secara umum saja kalau kita lihat kurang lebih biaya yang dibutuhkan itu adalah sekitar 25 juta. Jadi kalau dilihat ya, dengan kondisi seperti itu, ini merupakan tantangan ya. Pasti Rumah Sakit Karyadi akan mengalami defisit kalau kemudian harus melakukan tersebut. Tapi menurut saya sebenarnya hal-hal ini kan harusnya bisa dikomunikasikan. Karena seperti yang pernah saya, dengar bahwa sebenarnya Rumah Sakit Karyadi dan Undip itu kan seperti satu mata uang ya, seperti koin yang bolak-balik dan artinya menempel. Jadi hal-hal ini sebenarnya harusnya sudah bisa dibicarakan dan menurut saya juga kalaupun ya ini tadi disampaikan digunakan untuk, membelikan makanan ya, alangkah lebih eloknya kalau kemudian uang tersebut karena memang untuk kebutuhan kita sebagai senior yang kemudian tidak bisa, harus meninggalkan ruang operasi, itu diganti aja, dikembalikan, seperti itu. Jadi mereka tidak perlu melakukan urunan seperti itu, karena kan mungkin saja ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup, seperti itu kan dengan jumlah seperti itu. Baik.